Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang sangat sejuk ini, saya mengajak mari kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kita hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan juga lanjutkan dengan kajian rutin setiap subuh Sabtu dalam rangka kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sebagai pedoman dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, dan itulah yang menjadi tujuan diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia ini. Kita juga mengajak untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, utusan Allah yang telah dipercayakan untuk menyampaikan risalahnya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah seperti yang kita sudah jelaskan dan menjadi tema utama pada beberapa pekan ini sebagai petunjuk dalam kehidupan, atau dalam bahasa yang mungkin lebih akademis, praktek kehidupan bersama. Ya. Nah, saya ingin mengambil topik berkaitan pada bulan-bulan ini sampai ke depan, di mana anak-anak kita akan melanjutkan pendidikan di berbagai level pendidikan, karena kita akan masuki tahun ajaran baru, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Di sini ada relevansinya berkaitan dengan apa yang diatur dalam negara kita di Indonesia ini, khususnya untuk di tanah air, karena pemirsa kita ini ada juga yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia. Kalau di Indonesia ini sudah ada pengaturan, sudah ada undang-undang, sudah ada regulasi yang sudah menetapkan tentang apa yang menjadi tujuan dari pendidikan ini. Ya, mulai dari taman kanak-kanak atau PAUD sampai perguruan tinggi sampai tingkat pasca sarjana. Yang mana di sini kita ingin mencari titik temu nih. Apa sih relevansinya dari tujuan pendidikan secara nasional dengan ilmu yang berbasis pada wahyu ini. Nah, di sini saya ingin mengutipkan tujuan dari pendidikan yang paling standarnya, kata-kata kunci yang ada di dalamnya seperti disebutkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, bahwa pendidikan sebagai usaha yang sadar. Saya kutipkan yang paling relevan di sini, supaya peserta didik itu bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, ini penting untuk disampaikan tentang kata kunci penguatan spiritual keagamaan. Ya. Selanjutnya pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang
di pasal 3 ini menyebutkan tentang tujuan pendidikan dalam rangka untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini panjangnya, tapi kita ambil kata kuncinya tadi, yang berkekuatan spiritual keagamaan, beriman dan bertakwa kepada Allah. Tentu yang kita maksud di sini adalah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, bagi pelaksanaan dari Pancasila. Nah, jadi kata kuncinya di sini saya ambil yaitu spiritual keagamaan dan iman dan takwa. Nah, kalau ini kita pakai ini, maka di sini titik temunya nih di dalam yang paling sering dan mungkin kita insya Allah sudah hafal di surah Al-Baqarah ini ayat yang kedua ini, ya, yang menunjukkan di awal-awal surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya ikuti seorang pakar balaga Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu sangat dalam maknanya ini. Jadi kita mengambil di sini kalau proses pendidikan dalam semua level tidak menggunakan wahyu Al-Quran, khususnya untuk para pengajar yang muslim, maka menjadi sebuah keniscayaan menggunakan wahyu apabila tujuannya adalah iman dan takwa. Jadi mungkin saya juga menghimbau pada para pengajar, para dosen untuk kembali menjadikan wahyu, khususnya di sini Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran ini juga sudah sesuai dengan tujuan dari kitab-kitab sebelumnya diturunkan, yaitu untuk mengesahkan Allah. Tujuannya adalah Allahu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu adalah pondasi iman yang paling utama. Kalau kita menggunakan ilmu-ilmu yang berasal dari filsafat barat, ya mungkin mengenalkan Tuhan dengan cara yang berbeda atau bahkan tidak mengenalkan Tuhan sama sekali dalam proses pembelajaran, maka ini tidak bisa tercapai tujuan iman dan takwa ini. Karena konsep iman dan takwa itu hanya ada di dalam agama-agama yang berbasis pada wahyu ini. Ya, iman dan takwa hanya ada dalam agama-agama yang berbasis pada wahyu. Ya, karena ada konsep Tuhan yang mengenalkan kepada kita, tetapi bisa jadi Tuhan yang dimaksud tidak sama dengan yang ada dalam konteks wahyu. Contohnya nih, kalau ada sifat Tuhan yang dia juga harus makan atau diberi makan, ya, karena ada kepercayaan terdahulu yang Tuhannya itu diberi makan. Dalam Al-Quran jelas Allah itu maha kaya, agnia, dan tidak mungkin dia diberi makan, malah dia yang memberi makan, karena sifatnya Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Nah, jadi tujuan utama seperti yang sebelumnya kita sampaikan, bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia al-insan, ya, hudal linnas, manusia secara umum, atau sudah umum kalau disebut dengan nas. Kemudian lil muslimin, lil mu'minin, kemudian ini lil muttaqin, yang puncaknya itu adalah lil muttaqin. Jadi ini ada jaminan dari Allah bahwa yang di dalam Al-Quran itu sifatnya tidak ada keraguan, la raiba fihi. Nah, disebutkan tidak ada keraguan. Kalau saya ikuti para ahli balaghah mengatakan, ya, raibah ini itu adalah masdar ini, tidak menyebutkan tidak diragukan, karena kalau diragukan ada kemungkinan orang meragukannya. Tapi kalau kata keraguan yang dipakai jadi isim atau kata benda, itu seterusnya dari sekarang, dari sejak diturunkan sampai hari kiamat tidak ada keraguan. Yang isinya semuanya adalah
kebenaran. Ya, ini yang penting untuk kita pahami supaya ada jaminan bahwa yang menjadi acuan proses pendidikan kalau basisnya pada wahyu ini sudah tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga dia paten, dia apa istilahnya otentik, dan orang tidak ada perdebatan lagi. Ya, jadi yang kita kedepankan di sini bagaimana kita mengimplementasikan. Nah, di sini ada kata kunci yang bukan sifatnya sebagai penghubung, tapi kata fihi ini la raiba fihi. Dalam Al-Quran ada tanda baca yang bisa berujung atau berhenti sementara la raiba fihi, atau zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kemungkinannya bisa la raiba fihi atau fihi hudal lil muttaqin. Jadi di sini di dalamnya tidak ada keraguan, sekaligus juga di dalamnya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Kalau tujuannya pendidikan itu adalah salah satu di kata kuncinya tadi, agar peserta didik itu menjadi orang yang bertakwa, berakhlak mulia, maka berarti kitab ini adalah sebuah keniscayaan atau keharusan untuk dijadikannya sebagai standar pembelajaran dalam sebuah disiplin ilmu. Nah, ini mungkin yang penting kita ketengahkan di sini, karena tiada yang lebih penting di dunia ini kecuali manusia itu berada di atas petunjuk jalan yang benar. Ya, kalau tidak mengikuti petunjuk berarti dia dalalai, jadi berada di jalan yang sesat. Bahkan kalau manusia mencari Tuhan selain daripada Allah, dalam Al-Quran disebut dengan dalalan baidah, dia tersesat sejauh-jauhnya. Nah, yang kedua ya bisa menjadi dasar nih, ya, di dalam surah Al-Imran ayat 138. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Inilah Al-Quran suatu penjelasan, ya, keterangan, informasi yang jelas nih, ya, bayanun jelas, linnas untuk manusia. Nah, ini lagi-lagi menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai mau'izah dan lain-lain sifatnya yang jelas untuk manusia. Ya. Kemudian menjadi petunjuk serta pelajaran mau'izah yang saya sebut tadi lil muttaqin. Keluar kata kunci tadi adalah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang menjadi puncaknya ini. Selain yang saya sebutkan dari sejak beberapa pekan lalu, karena kita bahas Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, untuk orang-orang yang berserah diri pada Allah, untuk orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang yang puncaknya di sini adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang menjadi patokan utama untuk kita meletakkan betapa wahyu Al-Quran ini untuk kita usahakan menjadi bahan pelajaran dalam seluruh level pendidikan, semua level pendidikan, sehingga kita di sini perlu untuk mengevaluasi apakah anak-anak yang kita daftarkan di sekolah-sekolah itu memastikan bahwa wahyu itu dijadikan sebagai materi pembelajaran. Nah, juga bagi para pengajar, guru, dosen, widya suara atau istilah-istilah lain yang dipakai, pelatih, instruktur dan seterusnya,
adalah sebuah keniscayaan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama pembelajaran, sehingga terbentuk karakter pribadi manusia serta didik yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Ya. Nah, selanjutnya kita merujuk pada salah satu ayat, karena istilah kata kunci petunjuk di sini dalam konteks yang seluas-luasnya, seluruh aspek kehidupan, kehidupan, tidak ada sisi kehidupan yang tidak masuk, mulai dari kehidupan keluarga, mencari mata pencarian ekonomi, ya, dalam berpolitik, dalam olahraga, dan seluruh aspek kehidupan yang kita jalani, ya, setiap hari, mulai dari tempat kita berada di rumah, tempat kerja, tempat bermain, dan seterusnya, dari pagi sampai malam, ya, sejak dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinah wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, mubayyinah. Bukan hanya menjelaskan tentang tujuan kehidupan, tetapi juga berkaitan dengan contoh-contohnya, sejarah peristiwa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat-umat terdahulu sebelum kamu itu ada semua di dalam Al-Quran. Sejak ceritanya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan ini menjadi pelajaran. Karena peristiwa-peristiwa ini, pertama jelas bahwa ini pernah terjadi. Allah yang menyajikan kepada kita ini penjelasannya tentang peristiwa itu, sekaligus juga dalam Al-Quran disampaikan hikmahnya, ya, pelajaran apa yang diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga penting untuk kita menjadikan peristiwa sejarah ini. Karena kalau sejarah yang dikarang oleh manusia, ya, selalu ada peluang terjadi kesalahan, perdebatan, dan cenderung juga mengikuti siapa yang membuat buku, membuat sejarah, mengikuti siapa yang berkuasa pada masa itu. Kalau condong kepada penguasa tertentu, maka ditonjol-tonjolkan perannya, ya, jasanya, atau ketokohannya, atau kepeloporannya, atau bahasa sederhananya kepahlawanan. Tapi kalau Allah yang menyajikan, dia tidak ada kepentingan di sana. Karena pasti setiap generasi ada pelaku sejarahnya, dan pelaku sejarah itu cenderung untuk dipelihara, dijaga dalam rangka, kalau bahasa akademisnya ini, untuk memperkuat, ya, kebenaran apa yang sudah dilakukan oleh para penguasa-penguasa terdahulu, membenarkan apa yang sudah dilakukan. Tapi kalau pelajaran yang sumbernya dari Al-Quran, dia sudah pilihkan yang paling tepat, yang paling relevan. Dan kalau peristiwa itu sering dibicarakan dalam Al-Quran, berarti peristiwa-peristiwa itu akan mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya nih, peristiwa atau kejadian atau masa yang dilakukan oleh Fir'aun, Haman, dan juga Qarun. Jadi ada penguasa politik, penguasa ekonomi, teknokrat yang berkolaborasi. Kalau bahasa kekinian disebut dengan
oligarki. Itu peristiwa itu diulang-ulang dalam Al-Quran, sebutkan di berbagai macam surah, surah Al-Mu'minun, surah Al-Qasas, ya, surah Al-Arab, surah lain-lain, itu banyak sekali disebutkan. Ini adalah suatu episode sejarah yang sering berulang di mana saja di dunia ini ada penguasa, ada pengusaha yang zalim. Itu banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh di sana. Nah, kita hendaknya mencoba merujuk. Ini sebagai contoh ini. Ya, disebut tadi masalah minal lazina khalu min qablikum, dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, dan juga wa mau'izatan, bagi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi ditunjuk lagi di sini surah An-Nur ayat yang ke-34 menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kalau kita mau mendidik, mengajak manusia menjadi orang yang bertakwa, ini basis utamanya itu pada wahyu Al-Quran, ya, dan juga hadis-hadis yang mendukung dari Al-Quran. Karena kalau tidak ini tidak bisa tercapai. Ya, saya ingin memastikan sesuai dengan petunjuk, karena kita sudah meyakini ini la raiba fihi, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sebagai sumber pelajaran. Tidak ada keraguan sebagai contoh-contoh tentang peristiwa orang terdahulu. Ya. Tidak ada keraguan sebagai pemisalan. Tidak ada keraguan bahwa ini bisa menunjukkan jalan yang benar. Tidak ada keraguan bahwa bisa ini menjadi petunjuk untuk manusia itu menjadi bertakwa. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Barang siapa yang menghindari ini, menjauhkan anak didik kita dari tujuan dari dicanangkannya atau diundangkannya sistem pendidikan nasional, atau yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Dan saya kira ini perlu untuk kita pertahankan. Jangan sampai ada orang yang berusaha untuk merubah tujuan pendidikan itu hanya untuk menata pikiran manusia ini, ya, akal manusia, tapi hatinya tidak ditata. Nah, di ayat ke-46 masih surah An-Nur ini, laqad anzalna ayatin mubayyinat, sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat memberi penjelasan. Ya, selalu diulang-ulang ini mubayyinat. Ya, wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Petunjuk yang kita bisa ambil di sini bahwa orang yang mengambil Al-Quran sebagai pelajaran, ya, yang memberi penjelasan kepada kita, ini akan memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Selain dari jalan lurus itu kan jalan berkelok, jalan sesat, ya, jalan yang menuju kepada calon-calon penghuni neraka ini. Kalau dijelas di sini, ya, siratal mustaqim, jalan lurus bagi umat manusia yang ingin mengambil jalan lurus, ujungnya nanti untuk menjadi ashabul yamin, golongan kanan. Kalau yang tidak mengikuti petunjuk menjadi golongan, ya, ashabus simal. Ashabul yamin tempatnya di surga, ashabus simal tempatnya nanti di neraka. Berarti ini ada jaminan juga bahwa kalau Al-Quran, wahyu Allah ini dijadikan sebagai petunjuk dalam rangka proses pembelajaran, menjadikan materi pembelajaran untuk anak didik, maka kita akan melahirkan generasi-generasi kedepannya nanti di akhirat untuk menjadi golongan-golongan yang ashabul yamin, menjadi golongan kanan yang akan menjadi ashabul jannah, bukan ashabul nar. Nah, saya kutipkan satu lagi, yaitu di dalam Al-Quran yang kita bacakan kemarin waktu salat maghrib nih, ya. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Nah, kita berharap ini anak didik yang keluar dari sekolah itu punya sifat furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Jadi ini ada jaminan dari Allah. Memanggil orang-orang yang mengimani sudah Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu.
In tattaqullah, apabila kalian itu bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjadikan atau memberikan atau menunjukkan petunjuk ini yang benar, ini yang salah, memberi kapasitas kepada kita untuk bisa tegak lurus menegakkan, oh ini yang benar, ini yang salah. Karena ini yang tidak mudah ini. Banyak orang sudah gelarnya sarjana S1 ini, S2, master atau magister, sampai kepada S3, bahkan gelar profesor ini, tapi tidak ada jaminan bahwa gelar-gelar tersebut manusia-manusia ini mampu membedakan ini yang benar dan ini yang salah. Kalaupun dia mampu membedakan atau tahu bahwa ini benar atau salah, tapi kadang-kadang tidak bisa mengikutinya. Itulah mungkin pentingnya doanya ini dari Imam Syafi'i, ya, untuk kita bisa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan al-haq itu al-haq, dan juga kemampuan untuk mengikuti yang benar. Batil adalah batil, dan juga diberi kemampuan untuk menjauhi yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Doa ini saya kira yang penting untuk kita pahami, sehingga kita bisa berada di dalam orang-orang yang disebut di dalam surah Al-Furqan ini, bahwa kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, Allah memberi kemampuan pada manusia, pada diri kita ini, untuk menjadi orang-orang yang mampu membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Ya, karena kalau di jalan ini warna saja kadang-kadang manusia tidak bisa membedakannya. Sudah jelas-jelas warna merah masih diterobos. Ini mungkin yang paling standar, yang paling mudah ini dilihat. Kalau warna hijau baru boleh jalan. Tapi kalau warna merah diterobos, wah ini sudah tidak bisa membedakan hubungan antara warna dengan petunjuk untuk berjalan. Nah, mungkin ini paling sederhana, tapi bisa menjadi ujian bagi kita, apakah kita mengikuti petunjuk atau belum. Nah, para jamaah sekalian, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan, dan juga kita cukupkan untuk materi yang berkaitan dengan tema yang saya angkat, yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai petunjuk, wahyu sebagai petunjuk, dalam arti yang seluas-luasnya. Petunjuk menuju jalan yang benar, ya, jalan yang lurus, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan Quran sebagai rahmat, sebagai mau'izah juga, walaupun sudah ada yang jelaskan tadi, juga sebagai sifat, sebagai obat, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa fungsi-fungsinya itu lebih daripada 12. Ya, saya sebutkan 12 ini bukan berarti pas 12, tapi untuk memudahkan mengingat sesuai dengan angka-angka di dalam jam tiap hari. Karena saya ada yang gabung-gabung. Misalnya tadi Furqan pembeda dari disebutkan sebagai ibrah, tazkiyah, sebagai mau'izah tadi sudah saya sebutkan, sebayyinah sudah juga ada disebutkan, ada lagi sebagai basira wa nasira, kabar gembira, ya, dan peringatan-peringatan. Ada juga yang Al-Quran sebagai berkah dan sebagai rahmat dan seterusnya. Nah, inilah mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sesudah Lebaran, mungkin pekan depan masih suasana tasrik kita hiburkan dulu. Insya Allah nanti 10 hari setelah Lebaran baru kita lanjutkan lagi. Demikian pada para jamaah sekalian yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya, dan juga pada pemirsa yang bisa mengikuti secara langsung maupun nanti yang mengikuti secara offline. Saya doakan semuanya, semoga kita sendiri bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, dan anak-anak kita yang mengikuti pendidikan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih sekolah-sekolah yang juga punya perhatian besar untuk menjadikan takwa sebagai visi di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bahwa
visi kehidupan setiap individu insan manusia ini itu adalah takwa. Ini tidak berubah sejak dari awal manusia diciptakan sampai nanti di ujung dari kehidupan di dunia. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran, tujuannya adalah atau visinya dalam bahasa kita itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dengan takwa inilah menjadi modal utama bagi kita menuju kepada kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu akan menjadi penghuni surga, Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar, dalamnya mengalir sungai, mereka khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.